Hai Z-Friends, apa kabar? Selamat malam minggu bagi yang sedang malam minggu. Seperti janji aku, kita hari ini akan ngebahas mengenai My Vagina, My Rules. Dan malam hari ini disponsorin oleh Love Virga. Saya mau ngajak dari Hops Indonesia dulu buat saya mau invite biar kita live bareng. Oke, kita cari dulu Mbak Ratna, Hops Indonesia invite. So, lagi ngapain? Bagaimana malam minggunya? Sudah lama. Iya, saya juga lagi udah lama nggak bener-bener live. Nanti saya juga mau live sendiri. Seperti biasa akan mereview beberapa sex toys. Tunggu aja. Apalagi nih bulan penuh cinta gini nih. Ya kita pasti bakal. Hai. Jadi topik ini buat laki-laki dan juga buat perempuan, meskipun memang membahas mengenai kesehatan vagina, tapi ini oke banget buat semua-semuanya. Oh iya, sehat. Terima kasih. Malam minggu di klinik. Oh enggak sih, udah pulang. Sudah selesai pekerjaannya, cuma uh, kalau misalnya live main akan di rumah, bisa di klinik nanti cuma ditemenin satpam. Gitu. Mendingan dari sini aja live-nya. Oke. Oi, dari Toraja, apa kabar? Sambil menunggu Hops Indonesia, kenapa ya tidak bisa bergabung? Gitu. Oke. Sudah di-invite. Kita sambil nunggu. Oh iya, kenapa ya? So, hai, selamat malam. Awet muda, oke, makasih. Iya, jadi malam hari ini, Pangandaran jauh juga ya. Terima kasih. Jadi malam ini mau membahas kesehatan kesehatan vagina gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya perempuannya sendiri nggak tahu kesehatan vaginanya, ya susah juga ya. Apalagi mau dalam relationship atau bukan. Karena saya suka males sih gitu ya. Banyak yang gitu, banyak yang sering gitu ya, harus ini. Apa kabar Mbak Ratna? Alah, copot dah tuh. Lagi pada Luar ngabsen nih biasa. Mbak, ada yang dari Dieng, ada yang dari Iya. mana, Toraja tadi. Wow. Cowok boleh ikut banget ya, jadi Wow. ini buat cewek ataupun cowok gitu ya, Boleh karena banget. iya, perempuan of course mesti tahu tentang kesehatan vaginanya. Tapi kan buat laki-laki yang punya relationship dengan perempuan pasangannya juga mesti tahu. Jadi biar nggak ketipu-tipu sama mitos gitu. Nah, malam hari ini Betul saya sekali. nanti akan ngobrol bareng sama Ratna. Dan malam ini kita disponsorin oleh La Virga. Gitu ya, kalau misalnya Z-Friends ngeliat ya, sudah seminggu ini saya meminum ini terus. Gitu. Dan kayak apa sih gitu ya, kita akan ngobrol-ngobrol malam Luar ini. biasa. Jadi sekali lagi boleh ini buat laki-laki, buat perempuan, karena kita akan membahas kesehatan vagina. Iya, memang yang punya vagina memang perempuan, tapi kalau misalnya laki-laki yang memiliki relationship dengan perempuan pasangan itu nggak ngerti apa-apa tentang kelamin perempuan, wah yang ada isinya mitos nanti, ya. Jadi sesat di ranjang ya Mbak Ratna. Kita nggak mau sampai sesat di ranjang, bahaya. Kacau Gitu. itu. Silakan Mbak Ratna. Tadi sudah aku Oke, buka-buka sedikit, mungkin udah Mbak Zoya absen. sambil menunggu Yang ya. ada di Sambil menunggu ya. daerah mana, Ini saya silakan. iya. Iya.
Silahkan Mbak Ratna, Mbak Zoya. take the lead. Iya. Jadi mungkin Ya, topik malam ini mungkin sangat ini banget ya, seru banget ya. My Vagina, My Rules. Itu membuat yang baca tuh juga what happened gitu ya. Nah, sebenarnya saya ingin mengundang Mbak Zoya ini, pengen tahu sebenarnya seberapa penting sih kesehatan vagina untuk para wanita. oke. How important it is? Sebenarnya sih kalau misalnya soal kesehatan udah pasti orang tahu ya Mbak kalau ini penting gitu ya. Cuma sayangnya, sayangnya gitu ya. Sayangnya ada banyak perempuan yang masih percaya sama mitos Mbak gitu. Itu yang aku khawatirin sih. Gitu ya, mitos tentang memang sih aku bukan dokter ya gitu. Tapi mitos-mitos yang berhubungan dengan kesehatan seksualnya si perempuan, yang berhubungan dengan kelaminnya, itu bisa mempengaruhi self love, itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri. Dan yang lebih parahnya lagi nih Mbak, yang berakhir di sofa konseling saya adalah mereka-mereka yang tidak paham bener-bener ya tentang kesehatan seksualnya, tentang vaginanya, terus dia percaya mitos dan akhirnya mempengaruhi relationship-nya. Bayangkan gara-gara kesehatan vagina yang tidak dipahami, yang salah kaprah ini Mbak, itu bisa sampai perceraian, ya, bisa sampai shaming, ya, bisa mempermalukan, gitu. Terus akhirnya kita kan juga jadi perempuan itu jadi serba salah gitu. Si laki-lakinya juga mau menegur juga bingung gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini kan sedih ya Mbak kalau misalnya ada di relationship karena salah pengertian, karena nggak paham kesehatan vagina. Itu kenapa urgent. Jadi waktu lagi saya diajak sama Mbak Ratna, aduh Mbak Zoya nih ada La Virga gini, peduli banget terhadap kesehatan perempuan gitu ya. Saya pikir saya langsung semangat. Kenapa gitu? Karena buat saya penting banget bahwa yang namanya perawatan itu harus dari luar, dari dalam. Ya Mbak, lihat sendiri kan, di Instagram saya gitu ya, berapa kali saya ngomong tentang Kegel exercise. Saya kasih pemahaman tentang keputihan gitu. Saya kasih pemahaman harus kenali vaginamu gitu. Jadi ya memang zaman sekarang kayaknya udah nggak bisa lagi ya Mbak, kalau misalnya bilang, aku nggak tahu apa-apa, lo udah nggak bisa lagi. Informasi banyak sekali ya. Nah ini wadahnya kita tambahin lagi nih gitu, supaya kita harus kenal sebagai perempuan, kita harus kenal vagina kita sendiri. Kita mesti tahu warnanya kayak apa. Kita mesti itu tahu. yang aku belum tahu tuh Mbak. Iya kan? Warna vagina, wow. Makanya waktu ketemu sama Mbak Ratna, bagaimana kita bisa tahu? Harus punya loh yang namanya kaca kecil itu untuk ngelihat vagina kita. Kalau laki-laki relatif lebih mudah kan, begitu dia dia buka gitu ya, dia mau ke toilet atau segala macam, atau dia buka baju, dia bisa lebih mudah melihatnya karena itu di luar. Nah kita kan banyak bagian dalamnya Mbak, jadi waduh yang berhubungan dengan hal-hal bagian dalam. Dan yang lebih parah lagi Mbak, ada berapa banyak orang yang sampai detik ini ya kalau ngomongin tentang kelamin bilangnya adalah kemaluan. Waduh, sampai deh. Wow. Ya, nggak bisa bilang kemaluan. Kelamin is kelamin, itu bukan sesuatu hal yang memalukan gitu. Nah, selama kita masih mengatakan kelamin itu adalah kemaluan, berarti ada sesuatu yang harus membuat kita malu terhadap kelamin kita sendiri, dan itu bahaya Mbak kalau menurut aku. Itu jadi dan itu mitos ya Mbak ya. Itu mitos banget ya. Iya, dan yang lebih sedih kayak misalnya mitos tentang ini ya, kayak gini. Saya kan lagi semingguan ini tuh lagi minum La Virga kan, saya posting kan Mbak gitu ya, karena saya nggak pernah mau memakan sesuatu gitu ya, atau misalnya endorse sekalipun gitu ya, saya nggak mau kalau saya nggak percaya. Ya dong. Paling simpel aja deh gitu ya, banyak produk nawarin begini begitu gitu ya. Terus gitu waktu saya coba itu tentu banyak yang bertanya gitu ya, Mbak Zoya, iya kan soalnya kalau perempuan itu nggak boleh becek. Nah nih saya langsung, becek? Maksudnya apa ya gitu perempuan itu becek? Iya kan banyak banget Mbak cairannya. Jadi gini, kalau hubungan seksual itu biar nggak becek ya Mbak. Nah ini setengah bener setengah mitos. Terus banyak ininya kan yang nggak bener ya. Saya bilang enggak, saya itu kayak minum La Virga karena satu gitu, saya tuh punya kegiatan banyak sekali.
gitu ya. Terus kegiatan ini juga nggak selalu di ruangan ber-AC. Nah kadang-kadang kalau udara sedang panas, nanti hujan lagi, panas lagi gitu, kan kecapean itu juga bisa membuat kita keputihan gitu ya. Dan kondisi itu nggak enak banget kalau di keputihan gitu. Pasti semua perempuan yang ngerasain itu kan tahu, aduh gitu ya, ini nggak Nggak nyaman banget. nyaman kayaknya ya. Mes Iya, iya. meskipun keputihannya yang sehat gitu Mbak gitu. Cuma tetap aja kan kita merasa, aduh kalau lagi banyak kegiatan terus kita mesti ganti panty liners atau bahkan sampai harus pakai panty liners terus gara-gara ketidaknyamanan itu, aduh itu kan mengganggu pekerjaan sekali gitu. Jadi saya pakai booster seperti ini bukan supaya nggak becek. Jadi saya cuma mau mengingatkan bagi teman-teman ya, terutama yang teman-teman perempuan atau misalnya yang suaminya ingin membelikan istrinya gitu, tuh banyak yang nanya kan, pada kepo. Saya bilang ini saya minum bukan supaya vagina saya kering ya, sekali lagi itu malah nggak boleh. Kalau sampai vagina kita kering tuh nggak boleh. Vagina itu ya harus Ya. terlubrikasi dengan cukup. Kalau sampai becek gitu ya, apalagi ada bau yang menyengat ya. Kalau soal baunya enak, baunya nggak enak, agak susah juga ya. Kadang-kadang orang selera baunya yang bener tuh kayak gimana. Bau yang benar, yang sehat itu dari vagina yang Kayak sehat adalah parfum ya, tidak Mbak ya? menyengat. Kayak parfum ya selera ya? Iya, 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 iya iya. masa iya. Jadi memang ada khas dari bau vaginanya wanita masing-masing gitu ya. I think it's okay gitu. Cuma jangan sampai berharap, aduh saya vaginanya mau disemprotin parfum biar wangi, biar ini. Kayaknya itu aneh deh gitu ya, nggak bisa. Jadi lubrikasi itu harus cukup pada saat melakukan hubungan seks. Justru ketika saya meminum La Virga, karena saya justru ingin punya lubrikasi yang normal. Ketika terangsang gitu ya, terarouse gitu ya, terangsang, saya mau bisa melakukan hubungan seksual yang nikmat gitu ya. Kalau kering seret, sebenarnya sakit dua-duanya loh, bukan cuma si perempuannya aja kan, perih gitu kan Mbak, Iya, iya, gitu. iya. Jadi bukan seperti itu. Nah sementara kalau misalnya air juga kebanyakan, ya tergantung. Ada beberapa perempuan misalnya mengalami squirting gitu Mbak. Iya kan? Squirting kan Iya. ya pasti banyak banget airnya, karena itu adalah bagian dari ejakulasi pada perempuan. So penting banget ya perempuan untuk paham bahwa satu ya, saya meminum ini bukan supaya vagina kering ya. Vagina kering itu tidak boleh, justru harus terlubrikasi cukup. Keputihan itu normal sekali pada saat sebelum dan sesudah menstruasi. Ya memang kitanya pasti nggak nyaman, it's normal. Tapi kalau biasanya dia normal begitu, jangan sampai, waduh sebentar-sebentar, beli sabun, lalu disabunin, apalagi pakai antiseptik segala, oh my god, please jangan ya. Jadi dia punya ini ya, ada bakteri juga yang bagus dan yang buruk. Nah, kalau salah Iya. satunya kenapa saya mau minum ini, sebenarnya karena saya mau menjaga kesehatan vagina itu dari dalam. Dari luar apa yang saya lakukan? Saya pakai bola kegel. Ya, mulai kegel yang pakai remote, Hmm. Mbak, sampai kegel yang manual. Oh, Ada semua lengkap gitu ya. Kenapa? Ya karena saya mau sehat luar dalam gitu ya. Saya tahu bagaimana efek kontrasepsi yang saya pakai gitu. Saya pilih kontrasepsi saya. Jadi apapun yang terjadi di vagina saya, mulai dari dalam sampai luar gitu, itu saya jaga. Kenapa? Ya kalau bukan kita tuh siapa lagi? Nggak bisa kita iya. melakukan damage control terus. Saya mau jaga kesehatan karena udah sering keputihan, saya mau jaga kesehatan karena sudah pernah keputihannya sampai sampai hijau, sampai bau misalnya ya. Iya, jangan Wow. seperti itu. Tapi juga para pak suami ya, juga bantu jaga kesehatan vagina dari istri dengan melakukan misalnya kontak-kontak seksual yang sesuai. Hari gini ya, bukannya istrinya dibeliin La Virga kayak orang bener misalnya ya. Kalau mau tahu lebih dalam tentang La Virga bisa tanya sama Mbak Ratna. Tapi Yes. pada saat waduh istrinya sengaja dibikin supaya keset lah, pakai herbal ini itu yang tidak bepom, nggak jelas. Terus pas saat hubungan seksual, begitu istrinya seret, pakai ludah, terus digosokin vagina, aduh pusing. Wow. Bakteri, itu Wow. bakteri ada di mana-mana ya. Seperti yang sudah saya sampaikan waktu lagi di YouTube saya juga gitu kan ya, jangan sampai menggunakan itu mengganggu sekali kesehatan vagina. Jadi Mbak, dari A sampai Z yang namanya kesehatan vagina penting sekali diketahui si perempuan yang punya vagina, demikian juga pasangannya, supaya nggak salah kaprah, Yes. nggak saling menuduh gitu ya, atau cuma aduh
kok baunya nggak enak. Nah, nggak enaknya dia sama nggak enak yang beneran nih gimana nih gitu, standar baunya dan sebagainya. Nah, ini juga bisa kadang-kadang menjadi problem. Bening problem Ya. kesehatan aja Mbak, problem relationship. Kalau udah problem relationship jadi ranah saya kan, gitu Mbak. Oh, Excited oke. ya kalau ngomongin vagina ya Mbak. Amat sangat kalau memang ada yang informasi yang bisa kita dapatkan, Mbak Zoya. Hmm. Mbak Zoya, bicara Hmm. mengenai keputihan, ya kan? Hmm. Sebenarnya takarannya ada nggak sih bahwa keputihan ini normal, keputihan ini sudah Hmm. over, dan bagaimana sih caranya mengatasi keputihan itu? Oke, saya sebenarnya sudah pernah posting tentang ini gitu ya, tapi nggak apa-apa di sini biar semuanya juga, apalagi ada Hopes People juga bergabung di sini kan ya, gitu. Terus juga Z Friends gitu yang ada di Yes, sini. betul. Jadi sebenarnya keputihan itu ada berbagai macam ya. Satu keputihan yang normal itu Oke, adalah sebelum dan sesudah menstruasi, itu wajar banget. oke, Dan kalau perempuan mengalami perubahan hormon juga akan mengalami keputihan. Seperti perubahan hormon pada saat PMS, premenstrual syndrome gitu-gitu ya. Termasuk ketika lagi dalam masa kehamilan. Kenapa ya? Karena menstruasinya juga begitu. Pasca melahirkan gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini memang membuat kita jadi relatif nggak nyaman. Termasuk kalau misalnya baru ganti kontrasepsi, apalagi kontrasepsinya kalau yang makainya kayak saya nih, IUD, ya mau yang hormon ataupun yang enggak kan baru dimasukin dan sebagainya, pasti ada vaginal discharge lah gitu ya, ada cairan-cairan vagina yang terjadi oke. perbedaan sedikit karena ada benda asing dimasukkan ke dalam sana dong tentunya gitu ya Mbak ya. Nah, yang normal itu Yes. adalah cairannya bening ya, kental, tidak cair tapi juga tidak keras gitu, dan dia memiliki bau yang tidak menyengat. Sekali lagi, baunya tidak menyengat. Itu bisa juga terjadi pada saat apa? Kita kepanasan, ya. Atau saat kita sedang stres dan tertekan. Karena Mhm, apa stresnya? mhm. Macam-macam, bukan hanya perubahan cuaca, tapi juga perubahan pola hidup gitu. Kalau Anda baru memulai diet yang cukup ketat, ya dari yang makannya sembarangan gitu ya. Jadi perubahan-perubahan pola hidup ini bisa mempengaruhi stres ya, stres yang psikologis gitu ya. Dan itu bisa juga akhirnya mempengaruhi sampai ke keputihannya. Itu yang normal. Tapi warnanya transparan Mbak Terus Zoya untuk gitu mhm, ya. Tapi kok oke. baunya menyengat gitu. Nah, ini ada problem kan berarti kalau sampai ke sana. Gitu kalau menurut saya. Terus kental seperti susu, sudah mulai putih warnanya. Ada yang bahkan kuning sampai kehijauan, itu warnanya wanginya pasti baunya sudah menyengat sekali gitu ya. Nah, pada saat itu Anda tahu Anda benar-benar butuh bantuan. Nah, kalau kan ada juga yang nanya nih ya Mbak ya, terus emang Mbak Zoya sering banget keputihan? Ya enggak sih, Mhm. cuma kan gini ya, saya udah tahu nih, saya kan punya aplikasi, saya buka aplikasi Nona itu untuk jadwal menstruasi saya. Saya tahu nih kalau saya udah berasa-berasa, kita perempuan pasti Oke. udah tahu ya, tanda-tanda di tubuh kita, apalagi saya umur segini gitu ya, Nah, kita pasti udah tahu kan, oh ini jadwalnya kurang lebih akan segini. Jadi berapa hari sebelum itu kita akan bloated, badan kita mulai sakit-sakit dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya terus terang, meskipun sudah sekian lama menstruasi, kayaknya sih kepengennya, aduh jangan terlalu begitu dong rasanya gitu. Keputihannya jangan sampai mengganggu, karena kalau misalnya keputihannya sampai kerasa banget, apalagi pada saat udah mau mens pertama, gitu, itu yang kadang-kadang suka bikin nggak nyaman gitu ya. Saya harus berhenti terus. Nah, sementara dalam pekerjaan saya nggak bisa bolak-balik ke toilet gitu, atau misalnya harus bebersih dulu begini begitu, saya tidak punya privilege waktu seperti itu. Nah, waktu kalau misalnya kenapa gitu ya, saya mesti pakai kayak Lavierda lah gitu ya, atau mungkin teman-teman tahu kayak berapa kali saya membahas mengenai pembersih vagina dan sebagainya gitu. Ya karena ya Oke. saya butuh itu supaya apa? Rasa-rasa sakit, ketidaknyamanan itu berkurang jauh gitu dengan adanya hal-hal seperti ini. Ya kenapa enggak? Tapi sekali lagi ya, ini bukannya mau sok-sok promosi menyuruh beli apa gimana, itu kan cocok di saya. Ya, setiap orang itu harus tahu tubuhnya masing-masing, biological clock-nya. Ini udah saatnya seperti ini nih, kayaknya udah circle saya nih gitu. Apa yang paling cocok? Ya mungkin ini cocok buat saya. Kalau Anda terserah, coba Anda cari sendiri mana yang paling oke. Kalau buat saya mau melakukan sesuatu, satu, dia harus rasanya enak.
tambah sisa ya Mbak. Betul. Iya kan, Mbak Zoya, gitu. aku tadi pengen nanya flashback lagi. Katanya harus ada kaca kecil, untuk mengecek kondisi vagina kita. Itu sebenarnya standarisasinya apa Ya, ya, ya. Mbak Zoya? Ada kaca kecil untuk mengecek kondisi vagina kita. Uh-uh. Sebenarnya Jadi standarisasinya itu kaca apa? kecil itu, oke. Jadi gini, sebenarnya kenapa sih harus ngeliat itu? Karena kita bisa tahu perubahan warna di vagina kita, gitu ya. Perubahan warna, terus bentuknya seperti apa, ini itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan gel, atau kita misalnya baru ganti kontrasepsi, gitu ya, atau misalnya kita melakukan hubungan seksual beresiko, gitu ya, atau nggak beresiko sekalipun, tapi kadang-kadang tanda perubahan hormon dan sebagainya itu perempuan suka nggak aware, Mbak, gitu ya. Karena apa? Karena nggak pernah ngelihatin bener-bener vaginanya gitu. So what's going on di bawah sana? Warnanya seperti apa? Ininya seperti apa? Karena melihat vagina sendiri, Mbak, itu adalah salah satu bukti penerimaan diri, gitu ya. Kalau kita mau melihat vagina kita, ya, kita nyaman dengan vagina kita, kita juga akan santai untuk mencari tahu apa yang terjadi. Kita nggak cepat percaya mitos, kita cari faktanya, kita pergi ke dokter, ya, karena kita lihat perubahannya tuh seperti apa gitu. Makanya kalau Mbak sering lihat ada beberapa endorsement tuh suka gini, kok ini Mbak Zoya endorsementnya bolak-balik sih, demen banget nih perawatan ini vagina, perawatan itu vagina. Ya bahkan hampir di perawatan yang sama saya bisa di-endorse sama ini yang berbeda. Karena apa? Karena saya tahu banget perubahannya. Jadi dari warnanya gitu ya, dari apa sih namanya, cairannya dan sebagainya, saya bisa tahu, wah ini memang treatmentnya ini pengaruh buat saya. Oh kalau yang ini saya tahu nih ini enggak gitu. Oh banyak ya nggak pernah ngecek ya? Siapa ya di sini yang pernah ngecek vaginanya? Iya, soalnya gawat kalau misalnya nggak pernah ngecek. Gitu. Uh-uh. Oke, kita coba invite lagi ya. Iya, jadi saya benar-benar deh mau ngajak para perempuan gitu ya untuk benar-benar ngecek vaginanya seperti yang ditanyain sama Mbak Ratna tadi gitu. Ngeceknya tuh seperti apa? Benar-benar ngeceknya tuh, hai Mbak, I'm back. you're Oke. back. Tadi kebetulan ada yang komentar Mbak gitu, waduh saya Ya, tuh nggak gimana? pernah ngecek vaginanya, katanya begitu ya gitu. Saya bilang nggak apa-apa, memang kita harus memulai karena begitu kita sering ngecek vagina kita tuh jadi punya self love yang cukup tinggi Mbak, bahwa ya ini vaginaku warnanya seperti ini. Karena Mbak sering kali nih yang nggak pernah ngecek vaginanya, terus udah gitu juga nggak tahu yang normalnya seperti apa. Kadang-kadang disuruh sama pasangannya, kok vagina kamu gelap banget sih? Ya emang mau warna apa? Kalau mau terang ya pakai lampu di Monas sana gitu ya, terang. Kalau warna gitu seterang-terangnya ketiak aja gitu ya, kalau misalnya sampai dia lebih putih banget, itu artinya tetap adalah kulit kita sendiri gitu. Kita nggak mungkin Ya. jadi lebih putih gitu ya seperti kulit orang lain gitu ya, misalnya nggak mungkin gitu. Jadi paling putih yang normal gitu itu adalah ya bagian tubuh kita yang misalnya sering tertutup pakaian gitu, tidak pernah terkena matahari, kan kita suka belang-belang ya kulit ya. Yes. Misalnya Yes. apalagi kalau bisa di Setuju. pantai. Nah putihnya tuh yang seperti itu. Jadi kenapa sih harus ngeliatin vagina, kenapa harus pakai kaca, apalagi para perempuan? Ya penting banget supaya kita tahu warnanya seperti apa, ini seperti apa. Sekarang gini, tak kenal maka tak sayang Mbak, Ya. gitu ya. Kita nggak kenal sama vagina kita, ya gimana caranya kita mau sayang sama sesuatu yang kita nggak kenal? Bilangnya kemaluan lagi. Emangnya ini suatu hal yang memalukan? Kita lebih ngeri kalau nggak punya kelamin, ya kan? Gitu. Jadi kita harus ngeliat gitu, pakai kaca. Itu self love, Mbak, menurut aku. Gitu, Mbak Ratna. Terus kalau misalnya Mbak ya, aku curious banget ya. Kalau misalnya ada sebutan-sebutan dari para suami, kok baunya seperti ikan asin ya dan sebagainya itu kayaknya problem banget ya. Itu apa yang harus Masih ingat dilakukan ya, Mbak kalau Mbak? misalnya terjadi bahwa kasus sampai di penjara loh Masih Mbak ya ingat Mbak? ya, Mbak, kasus Iya yang toh? bikin emosi jiwa itu ya, Iya. Mbak? Wah, itu kayaknya apakah ya Mbak seorang wanita tuh paham nggak sih kalau memang baunya vagina itu sudah mengganggu uh,
suami gitu loh. Apakah bisa disadari seperti itu? Kadang-kadang ada yang sadar, ada yang enggak. Tapi ya Mbak, saking takutnya perempuan nih, itu ya, saya sering menemukan nih, saking takutnya perempuan terhadap bau vagina, apalagi sejak isu ikan asin itu pernah keluar ke permukaan, itu menurut Iya. saya itu adalah pelecehan banget ya buat perempuan ya. Tapi kalau ada yang sampai nyinyir Mbak sama saya, ini saya jadi setengah curhat nih ya, ada yang Iya. sampai nyinyir gitu ya, terus dia gitu bilang, Mbak Zoya jangan sedikit-sedikit gitu mentang-mentang dirimu feminis ya gitu ya, jangan sedikit-sedikit bilang dong kalau misalnya laki-laki itu yang salah, tapi kalau emang perempuannya bau mau diapain. Nah, Wow. gemes kan Itu Mbak berat, gitu Mbak. ya, Berat, Mbak. mau diapain, gini, kalau bau ya jangan dipermalukan dong perempuannya. Kalau menurut Anda baunya menyengat, memang tidak enak, warnanya ada yang aneh, apalagi si perempuannya nggak pernah ngaca Mbak, jadi dia nggak pernah tahu kapan sih warnanya normal, kapan sih enggak, keluar cairan apa aja dia nggak tahu. So apa yang harus dilakukan? So, banyak perempuan yang gini, Mbak Zoya saya pokoknya nggak mau deh, saya mau menolak deh kalau misalnya suami saya mau memberikan oral, mendingan saya yang ngasih oral ke suami saya daripada saya terima oral dari pasangan saya. Loh kenapa? Ya karena saya takut nanti kalau misalnya kayak laki-laki itu saya dibilang kayak ikan asin. Waduh, oke. Sekarang gini, ya kali gitu ya. Emangnya menghina perempuan dengan bilang vaginanya bau kayak ikan asin, terus dia sembuh, treng gitu. Ya, ini bukan jari-jari Thanos yang main begini aja langsung sembuh gitu ya. Dicari toh masalahnya apa, Pak suami, gitu ya. Pertama, kalau sampai baunya seperti ikan asin, pola kalian seperti apa? Satu, yang paling sering membuat seperti itu gitu adalah bakteri-bakteri tidak sehat. Ya, itu saya pernah ngomong di YouTube saya ya, bisa lihat di YouTube Zoya Amirin. Tapi gini cuplikannya, ya. Kalau sampai baunya sama ikan asin ada beberapa kemungkinan. Oke, mungkin tingkat stresnya gitu ya. Oke, mungkin cara mencucinya. Dan sekali lagi gitu ya, saya sudah sering bilang berkali-kali tidak boleh dicuci dengan antiseptik ya karena itu bisa menyebabkan yeast infection ya, justru malah ada menyebabkan jamur-jamur yang bisa menyebabkan infeksi justru ya, itu jangan gitu ya. Jadi bersihkan aja pakai sabun vagina yang biasa, dan itu untuk di luar, tidak boleh sampai douche atau sampai masuk ke dalam. Kedua, pada saat hubungan seks, berapa banyak yang kayak orang susah males beli gel ya, malah pakai apa, pakai ludah sendiri itu terus langsung digosokin di vaginanya. Iya, jadi kena bakteri Wow. dong gitu ya Pak suami gitu. Jadi jangan kayak orang susah sekarang zaman teknologi kayak gini, pergilah beli gel gitu ya, jangan lupa gitu untuk membeli gel seperti itu, jadi itu lebih aman. Terus mungkin ada beberapa misalnya menceboknya juga salah. Kita tidak pernah boleh nih Betul. perempuannya. Ini juga seks edukasi buat anak-anak perempuan kita gitu ya, buat para ayah gitu kepada anak perempuannya, ibu lebih. Kalau misalnya keluarganya masih lengkap ya ibu kepada putrinya. Tapi kalau Anda orang tua tunggal, kebetulan ayah-ayah yang punya putri, jangan lupa bahwa mencebok ya mulai dari bayi perempuan sampai mengajarkan anak perempuan itu untuk bisa cebok sendiri secara mandiri, itu tidak boleh dari anus ditarik ke vagina. Itu semua bakteri yang ada di anus masuk ke dalam vagina, Mbak. Ya kelar kan kalau kayak gitu. Ya. Jadi tidak boleh, yang boleh Iya. adalah bagaimana dia dari depan ke belakang gitu ya, sehingga bakteri yang ada di anus tidak akan masuk ke vagina. Nah, gimana vaginanya jadi nggak bermasalah bau ikan asin? Kalau caranya gitu ya, itu juga salah. Bukan cuma 100% salah si istri, tapi juga ada kontribusi dari pasangan seksnya. Bukan hanya si perempuannya aja yang punya vagina, tapi kontribusi Anda sebagai pasangan seks ya, juga masalah-masalah seperti ini. Mungkin menggunakan love toys gitu atau sex toys yang tidak benar-benar higienis dibersihkan. Atau sudah terbiasa ketika akan mencebok nggak cuci tangan dulu. Jadi ada banyak faktor. Jadi Iya. kalau misalnya menemukan, aduh sayang, gitu ya, cobalah komunikasikan dengan asertif. Sayang kok ini ya, itu aku khawatir. Aku mencium baunya agak menyengat. Kalau menurut kamu bagaimana yang baunya? Gitu ya, tanya sama yang punya vagina. Baunya menyengat nggak buat kamu? Oh iya ya, agak menyengat juga ya. Yuk kita ke dokter misalnya ya, bisa ke dokter kulit dan kelamin ya, yang gelarnya di belakangnya ada SPKK gitu ya, atau bisa ke Objin, ke dokter ahli kandungan gitu, untuk memeriksakan kondisi kesehatan vagina kalau sudah sampai separah itu. Tapi saya percaya bahwa kembali lagi
Mau kita minum obat kayak apa, mau kita pakai apapun, kita harus kembali lagi ke gaya hidup yang sehat memang Mbak gitu. Jadi hal-hal kecil yang saya ceritakan tadi adalah bagian dari gaya hidup. Kenali vaginamu, dilihatin gitu ya. Jadi sehingga nggak sampai kita jadi insecure gara-gara ikan asin. Nah, ini ada satu tips gitu ya yang mau saya bagikan. Mungkin please ya disclaimer ya disclaimer terutama bagi ini buat mereka-mereka yang dewasa, disclaimer gitu ya, bagi para perempuan yang masih merasa insecure. Aduh mbak, saya masih suka deg-degan nih gitu ya kalau misalnya ada orang yang misalnya ini ya dalam hal berhubungan seksual, saya masih suka nggak nyaman sama vagina saya sendiri. Ya udah, kalau misalnya mau apa ya, bersihkan vagina ya. Setelah bersihkan gitu ya, Anda sudah mencuci tangan dulu, baru Anda membersihkan vagina ya, dan jangan dimasukkan ke dalam, sabunnya di luar aja gitu ya. Anda tahu makan makanan Anda juga yang sehat gitu ya, Anda minum minuman vitamin segala macam juga yang sehat gitu ya. Anda juga rajin Kegel and so on and so forth, tapi Anda masih insecure. Gimana cara memastikan supaya jangan sampai terjadi misalnya, wah saya malu nih kalau dicela sama suami, bau nih begini begitu. Ya udah, pakai tangan kita sendiri ya, sentuh vagina kita gitu ya, terus lalu cium gimana baunya. Kalau kamu merasa aman dengan bau itu, most likely ya udah pasangan juga akan merasa aman. Ini bukan sesuatu hal yang jorok menurut saya Mbak, ini adalah sesuatu hal yang simple. Ini adalah benar-benar cara kita tahu so what's going on di sana. Kalau banyak orang, banyak perempuan yang masih bilang, aduh kan jijik Mbak, kenapa jijik sama vagina sendiri, ya kan? Yeah. Itu ya kan bayi juga lahir dari sana gitu ya, dari vagina. Ada yang bilang ya kan tapi saya disesar, ya tetap aja tidak ada yang menjijikan dari kelamin Anda, tidak ada yang menjijikan dari vagina Anda. Ya Andalah yang menentukan, Andalah yang merawatnya. Gak bisa merawat sesuatu yang tidak kita kenal gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mengenali vagina kita sih. Itu penting banget Mbak. Oke Mbak. Sekarang yang terpenting nih Mbak. Kan Mbak sudah coba lah Virga Mbak. Sharing dong Mbak. Okay. Apa yang dirasakan selama mengkonsumsi, terus apakah manfaatnya untuk para wanita. Nah ini penting banget nih Mbak. Saya kan sebenarnya orangnya agak skeptis ya Mbak. Secara I know. 46 gitu ya. Saya agak skeptis gitu karena menurut saya apa iya sih gitu. Kok simple banget ya gitu. Pertama rasanya enak Mbak. And that's help. Beneran saya beberapa kali juga kalau misalnya lagi ada treatment atau perawatan, apalagi kalau misalnya berurusan dengan mulut gitu ya, saya picky gitu. Satu rasa peach-nya itu serius ya, enaknya gitu. I enjoy it. Jadi benar-benar kayak saya jadi teringat masa lalu ketika makan pop rock. Ya, permen pop rock. Cuma bedanya pop rock meledak-meledak di lidah kan, kalau ini kan enggak gitu ya. Yang paling signifikan sih hari pertama, Mbak. Iya. Hari pertama kedua masih hari pertama kedua masih biasa aja Mbak. Hari pertama kedua maksudnya saya nggak merasakan sesuatu yang signifikan. Dan yang saya sempat curhat tuh sama Mbak ini ya, saya sempat curhat sama Mbak Ratna, saya itu pas minum itu lagi mens gitu ya. Ternyata memang setelah itu kekhawatiran saya hilang sih Mbak, karena memang mensnya berhenti sih gitu. Cuma abis mens terus saya kan jadi kok ini mensnya agak lama ya abis minum Virga, ini ada apa gitu ya. Tapi ternyata baik-baik aja gitu ya, dan dokter saya agak kaget karena saya cukup rajin sebenarnya. Tapi gara-gara kemarin Mbak Ratna bilang, ya udah Mbak Zoya kalau misalnya Mbak Zoya nggak yakin, mana-mana ke dokter kandungan aja. Ya udah, saya pulang praktek mumpung dokter kandungannya masih ada, set gitu ya. Saya ke dokter kandungan dong, saya sambil periksa nih kan, saya mensnya agak berlebihan. Dia kaget begini, lu masih ada nggak yang cek yang tahun lalu gitu kan? Saya setiap bulan September pada saat ulang tahun saya ngecek kan. Bilang ada, kenapa? Ingat nggak waktu itu aku bilang apa? Aku bilang ya memang kok folikelnya udah mulai sedikit, udah mulai mengering karena udah umur 46 gitu ya. Memang ya paling ya 5-7 tahun lagi juga menopause gue, aku bilang gitu kan. Ya paling lama 10 tahun lah, aku bilang gitu. Iya, tapi ini kok jadi biasa-biasa aja ya, kayak lagi umur 30-an. Oh iya, gitu. Jadi folikelnya itu ada lagi Mbak gitu. Saya langsung gitu ditanya kan, lagi apa yang beda? Iya, saya sudah minum vitamin ini gitu. Tapi sebenarnya awalnya minum Virga karena saya nggak mau keputihannya itu kan ribet banget Mbak, gitu ya, dan baunya gitu ya. Dan
surprisingly gitu ya, pada saat lagi mens, biasanya apalagi kalau hari pertama dan kedua itu kan badan pegel banget kayak orang abis naik gunung, Mbak. Digebukin. Iya. Ya kalau kayak abis lagi panjat tebing gitu ya, jarang-jarang panjat tebing, jadi saya inget banget rasanya tuh kayak remuk banget, semua tulang-tulang badan tuh kayak gitu, kayak abis divaksin. Literally. Terus itu saya nggak rasakan loh, Mbak. Kalau saya kram itu jarang, anak saya yang sering kram gitu ya, tapi kalau saya tuh nggak pernah kram, cuma kan badan tuh kayak remuk banget, itu bisa 2 harian begitu kan. Ini biasa aja, Mbak, kayak nggak ada apa-apa. Ya memang kebetulan mens gitu, tapi badan itu jadi lebih enak. Itu sih gokil banget sih, hari ketiga saya sampai bilang, oh my god. Jadi sebenarnya yang kita mau sharing nih ya, Mbak. Kaget, sumpah kaget, Mbak. Jadi sebenarnya yang kita mau sharing nih, La Virga ini sebenarnya mengandung kacip Fatima, manjakani. Ini yang menyebabkan perbaikan secara hormonal kewanitaan. Nah, selain itu, pantes. selain itu adalah mengencangkan massa otot. Nah, massa otot ini yang penting banget karena baik itu lagi anti-aging, Mbak. Oh Jadi gitu, kalau bilang Mbak. folikel itu ada lagi seperti usia 30, ini benar-benar karena ada teknologi nano, dia tuh amat sangat cepat dan tidak menggunakan sarana air. Tadi kan seperti pop-rock gitu Oh ya, makanya langsung di bawah kalau lidah. misalnya saya di sini aja udah, dia memang gini sih kan, ada saya Langsung takutnya kan terserap. kesedap ya, Mbak, Iya. ya. Karena Iya, kan iya. bubuk gitu kan, tahu aja kita mah susu bubuk aja di sini kan bisa set gitu. Ini Iya, enggak kok, Mbak, langsung kayak set gitu, melting gitu. lembut And it's ya, karena ada fine. teknologi nano. Yes, that's Oh, fine. canggih ya. Nah, Orang gimana? banget gue. Makanya kan sebenarnya gini, my vagina, my rules itu dari usia sejak dini sekali. Sebenarnya Iya, betul. Miss Vagina kita sudah diberi nama sama mama, Hmm. ya kan? Ayo sering dicebok dedekmu, atau kalau kita orang Chinese, mei-meimu dicebok, mei-meimu dibersihkan dan sebagainya. Jadi sudah menganggap itu adalah bagian dari kita. Mei-mei itu kan adalah sebutan kesayangan ya, Mbak ya. Jadi Iya. sebenarnya teknologi berkembang ketika kita sudah masa menstruasi pertama kali, disitulah ibu akan menyuruh kita nih, minumlah jamu, kemudian ratus vagina. Nah ini penting sekali untuk jamu, apa, Mbak, saya rajin banget jamu. Karena iya. kan papa saya Jawa ya, jadi saya mah udah biasa nih mah jamu. Makanya saya seneng sebenarnya jamu yang agak-agak asam manis gitu kan ya. Kalau jamu yang pahit gitu saya suka, aduh gitu, pusing gitu. Tapi ini kan rasanya enak, Mbak, jadi kayak nggak beban gitu menurut saya. Karena makanya teknologi itu, La Virga itu saya combining dengan Kacip Fatima yang memang sudah beredar di masyarakat, tapi mereka terpisah, Mbak. Kacip Fatima sendiri, Gitu. terus manjakani sendiri. Dan saya melihat bahwa kok Ini digabung. ya. Digabung, dikombin, dan harus benar-benar taste-nya tuh enak. Kalau taste enak, Iya sih. gak usah dipaksa, Mbak. Iya, benar. Kita akan ketagih tiap hari. Nah, ketika La Virga ini hari keempat, Mbak, hari keempat terjadi apa? Kita bisa pegang payudara kita, Mbak. Tadi kan lembek tuh, kalau karena kita sudah menjelang ya usia pramenopause. Nah ini saya juga surprise, Mbak. Mbak udah gitu pegang kan. belum? Saya biasanya, Mbak, itu juga ngalamin payudara saya pasti sakit dan agak-agak lembek ya kalau lagi mens. Itu udah langganan gitu. Nah, hari ke-5 saya, Mbak, ya hari ini gitu ya. Hari ini tuh saya ngerasa kayak, kok ini beda ya gitu. Kan saya sempat saya minum juga nggak berturut-turut gitu ya, karena masih baru awal gitu ya, terus sibuk gitu. Jadi saya minum 2-3, terus saya sempat off gitu. Tapi ini 5 hari gitu ya. Saya bablasin terus nih minggu ini nih gitu. Kerasa, Mbak, hari ke-5 tuh kayak, kok ini nggak ada ini apa-apa, Mbak, gitu, nggak pegel, nggak sakit, terus dia gitu juga enak ya gitu di bra-nya. Kan biasanya nih namanya perempuan tuh pasti tahu deh, biarpun itu kan suka ada pinggiran-pinggirannya tuh agak lebih sedikit ya, sekarang lebihnya jadi agak berkurang, Mbak, gitu. I was like, that's impressive. Dan firm untuk 46 tahun ya. Firm. Ya. Jadi tuh dengan jadi gini loh, produk itu nggak boleh kita tuh off and on. Oh itulah. Karena yang kita hajar tuh masa otot. Jadi masa otot itu ada di payudara, di perut, apalagi bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan. Satu lagi, Mbak, itu kan yang bloated. Ya. Oh gitu. Kalau saya yang bloated,
gitu. Saya biasanya pasti bloated. Saya akan naik Oke. 3 sampai 3 Ya, kilo, Mbak, kalau lagi mau mens. Waktu ya, saya minum ini, saya nggak ya. bloated loh, Karena Mbak. air semua itu, Mbak. Itu Iya, kan air tapi semua, nggak Mbak. nggak Kalau kita bloated mens tuh yang masa airnya sampai, banyak. oh, ya, biasa kan penuh banget gitu ya, sampai Iya. gitu begah gitu ya istilahnya, mungkin kalau orang Betawi bilang ya Nggak bisa gitu. keluar pula kan, iya. Udah begah nggak bisa keluar. Gitu Karena ya. kalau mens itu memang semua semua instrumen tubuh kita ini kacau. Dari Hmm, hormonal, dari otot, dari mineral yang terjadi. Nah, iya. dengan hadirnya La Virga ini sebenarnya itu membantu banget para ibu-ibu. Tadi ada sekilas tuh ada pertanyaan apakah bisa merangsang yang sudah virgin. Nah, kalau kita ngomong doang nih nggak afdol ya Mbak, harus dicoba. Harus coba. Makanya malam ini sebenarnya ada giveaway untuk mereka yang Hmm, memberikan pertanyaan yang amat sangat menyentuh Mbak yang bagus Rizko ya. pertanyaannya. Yes, ya, itu diberikan free seperti Gitu ya, itu. jadi bagi yang mau Mm-mm. nyoba gitu. Jadi gini ya, kalau Ya, misalnya tadi ada yang bertanya soal frigiditas ya, gitu, apakah ya, gitu otomatis, nah gini, jadi laki-laki tuh ya Mbak, seringkali, ini maaf ya, saya bukannya mengecam para laki-laki, tapi ini kan kita sering mengedukasi gitu ya. ya, ya, ya. Seringkali laki-laki itu kalau misalnya mengalami yang namanya impotensia parsial, Ya. impoten sama istrinya tapi nggak sama perempuan lain gitu ya. Jadi selalu mengandalkan ya, banyak banget Mbak laki-laki itu bertanya pada saya, Mbak Zoya, pasangan saya frigid nih gitu, kaku, atau nggak kayak gedebong pisang, kayak ikan mati, cuma geleper-geleper gitu, udah gitu ya. Terus apakah gitu ya, kita mau diminumin obat apa nih, terus langsung bisa oke gitu ya. Jadi gini, ini adalah kalau kita udah ngomongin seks, kita harus mempertimbangkan semua faktor gitu ya. Satu, ada faktor memang fisik gitu ya, itu yang bisa misalnya salah satunya, kalau misalnya kalian cocok, kalian bisa pakai La Virga atau apalah gitu yang menurut kalian itu bisa ini dari dalam ya. Kalau buat saya sih yang penting saya ngerasain khasiatnya. Nah, Anda juga Ya. harus jujur sama diri sendiri, berasa nggak khasiatnya, itu yang dipakai. Tapi kita nggak bisa ngandelin fisik aja. Satu, wah badannya sehat gitu ya, vaginanya oke, penisnya oke, tapi relationship-nya basi, nggak ada kasih sayang di sana, ya, nggak ada usaha pemanasan dulu. Iya, semua perempuan juga akan jadi frigid meskipun vaginanya sehat, oke? Jadi Hmm. kalau misalnya pasangan kamu frigid, ya jangan dijejelin lah Virga sampai 3 kotak juga nggak ngaruh ya. Kalau mau gitu ya, ada perawatan luar dan dalam arti ada juga kondisi emosi. Kalau misalnya secara emosi terkoneksi, tapi badannya nggak sehat, ya nggak enak juga berhubungan seksualnya. Kalau menurut aku, dua-duanya dong gitu. Apa aja yang bisa kita lakukan untuk menginvestasi hubungan seks yang enak, ya kita lakukan. Iya nggak? Rugi kan, Mbak, Betul, kalau enggak. betul. Jadi sebenarnya Gitu. My Vagina My Rules ini adalah harus ada kerjasama antara pasangan ya Mbak ya. Jadi Iya. jangan hanya blaming bahwa kamu nggak enak, kamu frigid, kamu bau dan sebagainya. Cari Oh, solusinya. oh, Apa sih yang iya, dibutuhkan, gitu kan? iya. Oh Dan my God, iya. Betul. tidak selalu kesalahan ketika diranjang itu nggak enak itu adalah kesalahan wanita loh. Nggak selalu loh. Mm-mm. Mm-mm. Jadi pria itu berperan. Jadi dan para wanita yang ikutin live ini jangan Mm-mm. juga kaku ya Mbak. Ah, Mentang-mentang ini suami sendiri nggak deserve juga. ini ada pertanyaan nih, Mbak. Ya, Tuh, apa nih? ini Oh, dari Om Dio bertanya, apakah bisa menunda jatuh temponya menopause? yes. Jadi mungkin kita bahas mengenai menopause. Menopause itu terjadi karena sel Mm-mm. telur habis kan Mbak? Betul ya Mbak? Iya, Nah, setiap wanita itu dari lahir tuh sudah membawa sejumlah sel telur yang telur. tidak akan sama setiap wanitanya, betul? Iya, Dan kenapa kok ada yang 50 tahun sudah menopause? Ya karena sel telurnya habis. habis. Betul. Habis. Nah, terus kenapa kok ini bisa sampai 56? Karena memang dari kandungan bayi dia memang sudah membawa sel telur yang jumlahnya lebih banyak. Nah, apakah La Virga bisa menunda menopause? Kalau sel telurnya masih banyak, ya kan, tanpa La Virga pun sebenarnya menopause bisa ditunda. Mm-mm. Betul ya, Mbak? Jadi kalau Tapi, misalnya La Virga, gimana, Mbak? sorry, Mbak. Sorry. Terusin. Saya excited. Terus, Mbak. Jadi kalau misalnya sel telurnya sudah habis, itu bukan menunda menopause-nya, tapi Ya, kita harus berjalan ke arah menopause yang lebih bahagia, tanpa suffering. I love you, Mbak. Karena saya mendengar ya,
orang sudah perimenopause, dia merasakan panas, sakit dan sebagainya. La Virga bisa meminimalisir rasa tidak enak ketika menjelang menopause. Tapi menopause itu tidak tertunda. Tidak bisa juga dihindari dengan suntik hormon dan sebagainya. Itu adalah about sel telur yang memang dibawa dari sejak lahir. Iya. Bisa tambah nggak jumlahnya? Cannot. Ya nggak bisa. Jadi nggak tahu ya teknologinya sih belum sampai sekarang. Kalau menurut ini ya tradisi Chinese, ketika hamil bayi kita harus konsumsi, yang dimana kalau bayi perempuan itu dibuat maksimal mungkin untuk kolagen. Balik lagi kolagen, Mbak. Jadi kolagen sangat important. Yes, itu adalah sel puncak yang dimana dari seorang bayi pun sampai kita even now kita bisa anti aging itu kena kolagen. Oleh karena itu La Virga itu saya mengkombinasi ada yang namanya buah bit merah. Nah, that's why kolagen itu dapatkan dari tumbuh-tumbuhan yaitu bit merah. Nah itu saya bilang bahwa ini all in one, di mana produk La Virga ini menjawab solusi nggak usah lagi pakai oles-oles payudara, nggak usah lagi terpisah dengan ratus vagina, itu loh. Yang saya masak, ini zaman teknologi sekarang semua harus simple. Glek, everything fine. Nah ini. Apalagi orang-orang yang on the go kayak saya Mbak, yang cepet-cepet kesana kemari, saya nggak punya banyak waktu untuk perawatan aja, saya nggak punya bener-bener deh gitu yang nggak bisa duduk lama-lama gitu tuh. Aduh, itu privilege waktu buat saya tuh privilege banget, saya nggak bisa. Dan itu buat kita tuh wasting time. Kalau misalnya ada produk secanggih La Virga, why kita harus membuang waktu separately, terpisah. Oles-oles vagina sendiri, terus kemudian oles payudara sendiri, ratus vagina sendiri. Untuk, aduh, saya bilang, enggak lah, hari begini nggak penting lah ya. Jadi kalau misalnya La Virga ini, kenapa kalau digelek itu langsung lumer? Karena memang teknologi sudah nano, Mbak. Iya, enak banget. Saya nggak pernah keselak. Saya kan tadinya awalnya takut keselak, Mbak. Tapi ternyata pas diminum udah baik-baik aja tuh. Oh iya, saya mau mengingatkan gitu ya, pertanyaan soal menopause ya. Seringkali nih Mbak, orang tuh bertanya menopause karena ada beberapa hal. Gini, menopause itu hanya berhentinya ya hormon estrogen memproduksi telur yang seperti tadi kata Mbak Ratna sudah ada jatahnya, oke? Ya, jadi berhentinya telur artinya tidak bisa hamil. Tapi ya seringkali banyak mitos nih Mbak yang bilangnya begini, kenapa nanyanya menopause? Mungkin sebenarnya mau nanyanya masih bisa hubungan seks apa enggak? Karena ada beberapa, misalnya perempuan merasa, aduh saya nggak mau, saya mau menghindari menopause nih. Kenapa ada yang bertanya ya, semoga tadi pertanyaannya juga bukan mau seperti ini, tapi ada yang bertanya, bisa nggak sih diperpanjang supaya nggak menopause? Kenapa nggak mau menopause, pengen punya anak? Nah kalau misalnya menopause umur 50, terus dari itu di-extend ya, diperpanjang sampai umur 55, emang mau punya anak di atas umur 50 kan nggak sehat juga, gitu ya. Jadi sebenarnya jangan ditakutin menopause-nya gitu. Sebenarnya yang harus kita khawatirkan itu bukan menopause-nya gitu ya. Banyak orang berpikir dengan adanya menopause artinya tidak bisa melakukan hubungan seksual. Itu salah ya. Jadi kalau dengan meminum La Virga itu tidak semata-mata bikin jadi extended gitu ya menopause. Wah diperpanjang aja umur menopause-nya, ya nggak bisa kayak begitu gitu ya. Jadi ini bukan urusan memperpanjang usia menopause-nya supaya kamu takut nggak bisa berhubungan seks lagi. Jadi sebenarnya meskipun menopause ya bukan berarti kamu jadi tidak bisa berhubungan seks ya. Sekali lagi menopause tidak membuat kamu tidak bisa berhubungan seks. Tapi kalau yang bikin sulit adalah gini, pada saat estrogen berhenti berproduksi ya, ketika sudah terangsang sekalipun lubrikasinya tuh jadi sedikit. Oke? Itu yang bikin kenapa orang yang sudah menopause itu cenderung malas berhubungan seks karena sakit. Udah gitu suka ala-ala, apalagi pasangan seksnya suka ala-ala natural. Udah natural aja, nggak usah pakai gel ini itu. Lah kalau gel bisa bikin enak, kenapa enggak? Bapak-bapak sekalian. Jadi jangan ditakutin menopause-nya. Masih bisa berhubungan seks, memang gelnya jadi agak lebih sulit gitu untuk berproduksi, butuh waktu. Tapi gini ya, kapan sih waktu itu estrogen tidak berproduksi? Pada saat mau menstruasi.
berapa banyak perempuan pada saat dia akan menstruasi, Mbak, dia juga mengalami dia juga terangsangnya luar biasa. Ayo, perempuan ngaku, Ya. angkat tangan yang pada saat mau menstruasi. Pas menstruasi lebih hornian kalau bahasa anak gaulnya Ya. ya, lebih Ya. nafsuan, ya kan? Padahal saat itu estrogen sedang tidak berproduksi karena sedang luruh telurnya. Tapi bisa gitu. Jadi ya jangan khawatir gitu. Itu pasti akan seperti itu. Nah, yang tadi Mbak Ratna katakan ya, saya sudah mengalami beberapa ciri dari premenopause gitu Perimenopause. ya, Ya. perimenopause ya. Jadi momen-momen di mana hampir mau menopause. Misalnya apa? Hot flush. AC Ya. saya baru dibenerin dingin luar biasa ya. Saya biasanya 22 udah menggigil tuh di kamar. Hari ini 20, 18, Ya. 16. Semua yang masuk kamar saya pada gini, aduh mami kenapa ini dingin banget. Nggak, saya kepanasan. Hot flush tuh nggak enak banget loh. Kita nggak bisa tidur nyenyak. Dan which is perempuan, kalau kita nggak tidur nyenyak, Ya. kita cranky, hormon kita kacau besoknya. Susah kita mau kerja, ya. Pengalaman saya, Ya. sekali lagi, ya ini bukan mau nyuruh orang beli, mau bagaimana-gimana. Waktu hari keempat dan kelima saya minum Lavirga, saya seminggu ini anteng tidurnya. Padahal biasanya seminggu sekali, seminggu 2 kali sudah mulai ada tuh gitu ya. Men saya ya memang kadang-kadang ya tiap bulan ada, nanti tahu-tahu 2 bulan sekali, terus tiap bulan lagi gitu. Nah sekarang saya lebih enteng gitu. Kenapa? Karena gini, begitu kita juga jadi cranky yang mengalami sedikit-sedikit masa premenopause, apalagi pas sudah menopause, hot flush-nya lebih sering gitu ya. Terus jadi mengalami badan yang nggak enak kayak mau mens, padahal udah nggak mens gitu. Itu kan nggak enak Ya. banget. Ini yang kadang-kadang Ya. membuat perempuan berkurang kualitas hidupnya. Ya kalau dia Ya. cranky terhadap badannya yang tidak dirasakan oleh si laki-lakinya, terus laki-lakinya tidak berempati, ya kasihan juga kan perempuannya. Jadi gini, menopause tidak berproduksi sel telur, tidak bisa punya anak, relatif tidak ada hubungannya dengan tidak bisa berhubungan seksual. Bagi Setuju. perempuan yang menopause juga, jangan buru-buru suaminya dikasih orang. Saya sudah menopause Mbak Zoya, saya mau kasih aja suami saya ke orang lain. Yang penting botolnya pulang. Kalaupun isinya mau dikasih orang lain, terserah. Jangan. Jangan dikasih orang ya. Jadi masa-masa itu dia Tapi meringankan. adalah Iya. Gitu. Jadi adalah saya sendiri punya pengalaman pribadi sendiri ya, Mbak. Saya Oh sudah iya, Mbak Ratna tahun lagi ini umur 50. 50 cantik banget. I 50. Nah, jadi sebelum saya ada produk Lavirga, itu mens saya kacau, Mbak. Bisa seperti Mbak Oh, Zoya sama katakan ya bahwa kita ya, 2 Mbak? bulan sekali. Karena memang sudah namanya tuh perimenopause, lebih mendekati lagi masa menopause daripada pramenopause. Kalau peri itu kita cuma punya deadline tuh setahun atau 6 bulan, itu pasti menopause. Nah, ketika mengonsumsi Lavirga selama setahun, terjadi saya punya siklus normal kembali, Mbak. Jadi yang kayak Oh iya, hot Mbak flush berapa itu lama minumnya, nggak Mbak? ada. Sudah menjelang 6 bulan. Dan benar-benar tuh saya namanya gimana ya, menapak ceritanya jelita, jelang 50, ya kan? Jelita itu dengan nyaman, dengan santai. Jadi itulah Iya yang sih. sebenarnya Apa sih yang message kita yang mau lagi, Mbak, umur segini ya kan? nah, Udah mau betul. Jadi 50, terus deh gitu misalnya kita iya. juga menderita kepanasan begini begitu. Males juga, Nah, Mbak. Benar. jadi message dari Lavirga ini adalah bukan untuk menunda masa menopause, tapi adalah bagaimana kita menjalani masa menjalani menopause ini dengan nyaman, dengan tidak ada namanya kita kendala dan sebagainya. Dan yang tadi Mbak Zoya garis bawahi bahwa tidak ada alasan bahwa menopause itu tidak bisa lagi berhubungan seks. Ini amat sangat penting. Ini yang jangan mau Iya. dibodohi nih para wanita, jangan mau dibodohi nih. Oh, mentang-mentang Iya. menopause suami langsung tung, mam,
saya boleh dong menikah lagi. Wah, itu Iya, kacau tuh, wah, Mbak. gitu. Makanya Mbak, apalagi Mbak ada berita-berita yang baru-baru ini ya gitu ya. Yes, Ini pasti udah rame gitu sama teman-teman feminis juga udah dimuat. Jadi ada seorang oke. pemuka agama gitu ya, dia menikahi Mm-mm. belasan perempuan gitu ya. Yes, Bahkan yes, perempuan yang terakhir dinikahi dia itu umurnya 19 tahun sama yes. dengan usia anaknya yang paling muda, sama dengan usia Wow. enggak, anaknya Masih yang paling kecil tua ya? atau apa gitu Oh, ya. oh, Jadi oh, oke. dia juga punya sampai punya bayi dan segala macam. Dia punya 25 anak, Mbak, gitu. Terus udah gitu dia bilang gini Wow. dengan bangganya, aduh saya tuh sampai emosi jiwa Mbak nontonnya. Dia bilang gini, wah saya sih nggak mau begitu istri saya sudah menopause, saya langsung minta izin lagi gitu ya. Karena ya kan Wow. nanti udah nggak bisa seksnya. Aduh, tunggu, Itu salah nggak banget bisa nih. punya anak sama nggak bisa seks itu dua hal yang berbeda gitu. Karena Yes, tujuan seks kan ada tiga ya Mbak. Tujuan seks itu adalah reproduksi, rekreasi, dan relasi ya. yes. Kalau udah bisa bikin anak ya bagus gitu, reproduksi gitu. Tapi berapa banyak sih orang yang bisa bikin anak nggak bisa bikin enak Mbak? Ya kan? Mbak, ini Belum timbul tentu ide nih, Mbak. gitu. Jadi, timbul ide, Mbak, bagaimana selama suatu minggu setelah kita IG live, kita Mhm, mengundang para ibu yang mempunyai problem, kita akan berikan mhm, sampel La Virga, dan mereka harus ya, bersaksi bahwa dalam waktu 4 hari yang sudah mau menjelang tuh. menopause, yang katanya sudah nggak Mhm, enak vaginanya sama mhm, suami, kita kasih tantangan nih, Mbak. 4 hari iya. dicoba. Suaminya akan minta lagi dan minta lagi. Karena kenapa? Vakum cleaner tuh kenceng lagi, Mbak. Setelah 4 hari konsumsi La Virga tuh vakum Tapi cleaner kencang jangan lagi. jangan Mau salah diaduk, tangkap ya, Z-Friends dan Hope ya, Peoples gitu ya. ya, Dalam arti vacuum cleaner itu tadi gini, bukan berarti vagina tuh longgar atau apa, itu isinya kan otot ya. ya, Ini kan kembali lagi ke ya, otot gitu. Jadi memang betul. mesti banyak cara gitu yang dilakukan gitu ya. Enggak tiba-tiba juga langsung gitu ya. Tapi kalau andanya juga nggak semangat ya juga nggak bisa gitu. Jadi yuk kita Ya, juga semangat. Saya mau memperbaiki diri saya luar dan dalam. Saya mau kenalin vagina saya. Saya mau punya kehidupan seks yang lebih baik gitu ya. Di yes, masa menjelang 50 tahun sekalipun gitu ya. Atau berapapun ya, usia Anda, kalau Anda nggak menikmati seks dengan pasangan, nggak enak juga kan gitu. Karena seks bukan cuma buat bikin anak, tapi juga buat ya, enak-enak bareng, untuk membangun ya, relasi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada cara untuk membuat ketidaknyamanan itu hilang, ya kenapa enggak sih gitu ya, ya, coba gitu kalau misalnya betul. cocok. Terus ada yang nanya nih tadi mbak, Ya, terus nih gimana, Mbak? gimana nih kalau misalnya ada yang komorbid gitu ya, apakah cocok Yes. nih gitu, hipertensi komorbid. Jadi Setahu saya bahkan kalau lagi ini aja ibu hamil juga nggak apa-apa kan mbak? nggak apa-apa, it's okay. Jadi gini loh, Mbak. Iya, La Virga itu suplemen, bukan kategori obat. Jadi iya suplemen bukan itu obat lebih ya. masuk kategori, yes. Suplemen itu adalah menambah apa yang kurang dalam tubuh kita nih. Tubuh kita Mm-mm. kurang nih dengan mineral, ditambah dengan mineral. Kurang nih dengan melemahnya otot. Dengan La Virga ini Mm-mm. tambah dengan mengencangkan otot. Nah, saya katakan bahwa sekali lagi para hopes dan Z lovers itu bahwa don't worry, be happy bahwa Iya. hubungan mau kita dikatakan bau ikan asin, mau keputihan, itu sebenarnya ada cara untuk penyembuhan. Bukan judgement bahwa suami harus ada istri lagi nih. Suami Iya harus menikah lagi jangan, nih, wah. Itu enggak tidak banget deh. mencari Makanya penyelesaian kalau untuk masalah. kita membuka konsultasi juga, Homes Indonesia, uh, yes, kita kalau memang ada problem, Mbak Zoya, kita buka DM untuk mereka ingin konsultasi lebih nih, lebih Ya, intimate setelah IG live ini. Bagaimana sih, saya pengennya bagaimana sih, kita buka DM terbuka untuk siapapun untuk konsultasi mengenai apa sih problemanya. Betul, Mbak Zoya. Oke, ini waduh di kolom pertanyaan mungkin waktunya udah habis lagi, Ya, tapi saya mau jawab dulu ya Mbak. ya, Kasihan yang bertanya nih Mbak ya, biar ya, nggak silakan. penasaran, nggak bisa tidur malam Ya, minggu Mbak. oke. Nih Okay. ada yang bertanya, eh, warna pengaruh nggak sih bagi kesehatan? Oh, kalau warna vagina dengan kesehatan, iya kalau misalnya dia berubah, ya kita mesti tahu gitu. Kenapa Yes, warna itu berubah? Kalau misalnya berubahnya drastis, ya pasti ada hubungannya sama kesehatan gitu ya. Jadi intinya bukan warnanya, tapi perubahannya yang harus kita pantau nih. Kalau ya, vagina kita punya perubahan tertentu gitu ya, jadi bukan masalah warnanya aja. Kenapa kita harus ngaca, harus liatin vagina supaya kita tahu bahwa ini ada perubahan nggak sih, dan perubahannya ini berbahaya kah, baik kah gitu. Itu yang harus diperhatikan. Oh, ini ada oke. lagi nih pertanyaannya. Uh, Kolagennya dari kolagen nabati ya? Wah, itu saya nggak tahu tuh Mbak, gitu tuh. Kolagen nabati, Kalau kolagen apakah?
Jadi kolagen itu lebih dari herbal, tumbuh-tumbuhan. Kalau nabati itu kan hewani kalau nggak salah ya. Iya, Ya, oke. jadi lebih ke buah bit merahnya, dari Kacipati sendiri, dari Majakani sendiri, sebenarnya mereka mengandung kolagen yang amat sangat luar biasa kayanya. Hmm. Itu untuk mineral. Baik lagi itu mineral. Kolagen untuk mineral itu untuk meregenerasi sel-sel otot-otot yang sudah melemah, yang sudah rusak, dikembalikan lagi elastisitasnya. Seperti itu. Fungsinya Ah, tuh dibalikan kembali. Nah, makanya kan hmm. tadi yang Mbak Zoya katakan bahwa dari hasil pemeriksaan dokter, dokter pun kaget. Kok yang tadinya Folikelnya apa? oke-oke aja. Nah, Tadinya udah agak itu kering loh. gitu. Jadi dia bilang folikelnya memang dikit. Yes. Tapi saya pikir ya udahlah, saya udah umur segini, emang saya mau punya anak berapa sih gitu. Kan nggak bisa juga ya gitu. Buat saya ya Iya, iya. udahlah gitu ya. Udah nggak mikir ke sana sih Mbak gitu istilahnya gitu. Tapi dia bilang, Dan kok satu lagi yang folikel paling lu penting, Mbak. digitukan ya, kok folikelnya begitu ya. Oke. Itu Bagus langsung aja ya, sih gitu. instan ya. Tapi Iya, tenang, saya langsung bilang instan gitu, ya, saya Mbak. tetap belum mencopot IUD saya gitu. Jadi saya bilang, Oh, oke. iya, Mbak daripada Zoya, daripada. Mbak Zo- Mbak Zoya merasakan nggak sih anti agingnya dapat banget? Iya, Mbak. Tapi memang saya baru kerasanya memang udah hari-hari keempat ya, hari kelima gitu udah minum Yes. hampir udah separuh lebih ya minumnya gitu kan. Satu box itu kalau nggak salah isinya 10 ya, Mbak ya. Berapa 10 sih, ya, 10 ya? 10. 10 gitu ya. Jadi kalau misalnya 10 udah pas saset. setengah box lebih tuh kerasa banget ya bloated-nya ini itu yang buat saya kayaknya aduh, saya selalu punya problem. Saya sangat sensitif dengan tidur gitu ya. Jadi kalau tidur saya terganggu sedikit, apalagi gara-gara hot flush itu tengah malam, Mbak. Waduh, Ya. gitu. Besoknya langsung bloated bisa naik 2-3 kilo gitu ya. Tapi enak gitu. Ini tidurnya juga lebih nyenyak gitu. Saya effortless gitu. Dan Deep perut sleep ya. hormon ini nih, perut hormon ini udah lebih apa ya? Buat saya sih dia lebih nggak keras ya. Kalau mengecil memang belum signifikan, tapi kalau saya berasa gitu ya, karena lebih nyaman aja gitu ya, nggak usah Ya. pakai, dulu kan harus pakai underwear yang agak-agak high rise gitu ya, baru bisa Yes. nyaman. Sekarang kalau misalnya Yes. di bawah itu udah nggak kelipet-lipet, itu aduh penting banget buat Iya. saya Mbak. Tapi kalau misalnya Ini ukuran sih nggak signifikan hilang ya, tapi apa namanya nyaman, lebih nyaman gitu pakainya. Itu ngaruh ya Mbak, Mbak sampai ini kita segitunya ya. betul. Mbak, kita harus ke Pandos lagi nih, Mbak. Kita harus ke Pandos lagi, kita makan lagi sambil kita bikin lagi Iya nih. bisnis. Kita mesti ngobrol lagi nih. Mesti nyetok, Iya. saya nyetok. Iya. Ini ada pertanyaan Oke. siapa nih, Mbak? Butuh waktu berapa Ini lama untuk pertanyaan maintain? terakhir ya. Aduh, terima kasih Iya. banget ya kalian yang banyak banget bertanya. I'll do my best ya. Ini Iya. butuh waktu berapa lama sih untuk maintenance sebelum pranikah, Mbak? Sebelum pranikah. Kalau sebelum pranikah itu gini. Jadi gini ya, tetap bagi yang mau, ini bagi perempuan yang akan persiapan pranikah itu harus membeli gel. Ya, itu penting Yes. ya. Terus gitu, bagi yang baru mau menikah, udah lama nggak berhubungan seksual, baru habis melahirkan setelah masa nifas gitu ya, dan memasuki masa-masa premenopause, apalagi yang sudah menopause. Menopause itu ditandai dengan 1 tahun penuh tidak menstruasi sama sekali. Iya. Ya, 1 Udah tahun itu kacau 12 bulan. Udah kacau Ya. ya. Iya, kalau misalnya masih sebulan sekali, ini sekali, 6 bulan sekali, tetap itu belum menopause ya. Itu masih pre. Jadi kalau setahun bener-bener 12 bulan full kagak ini mens sama sekali, ada sih yang udah setahun tahu-tahu mens lagi dikit 2-3 kali. Iya. Iya, masih susah juga ya, selama ini masih mens ada kemungkinan chance-nya. Jadi itu harus pakai gel. Nah, buat persiapan pranikah, kalau aku usulin, kalau aku gitu ya, nggak tahu kalau Mbak Ratna gimana usulnya. Kalau buat aku sih untuk persiapan, karena apa? Persiapan pranikah itu kan biasanya paling hektik adalah sebulan sebelumnya. Iya. Kalau buat aku beli aja 3 box untuk 1 bulan, sehari 1. Toh kadang-kadang kita lagi sibuk, stres apa segala macem. Kita nggak sanggup loh untuk misalnya ini, aduh kalau saya ya maaf ya gitu ya, mungkin buat yang percaya sama ratus apa segala macam silahkan gitu ya. Kalau saya sih mendingan sekalian aja perawatan, bersihin vagina dan segala macam gitu. Tapi kalau misalnya ratus itu cuma buat bikin wangi gitu kan juga nggak akan tahan lama. Nanti pas hari pernikahannya juga ya biasa aja, mau secanggih apa sih gitu ya ratusnya. Kalau menurut saya. Tapi gitu ya, kalau Anda mau dirawat seperti itu ya silahkan. Gitu, kalau buat saya mendingan rawat dari dalam, rawat dari luar gitu ya. Itu lebih oke menurut saya. Gitu. Jadi
1 bulan sebelum menghadapi pernikahan itu adalah stres yang paling tinggi, meskipun kita mampu banget mengelola stres ya, karena ya biasalah hari spesial ya, meskipun ini kan lagi pandemi mbak, ngundangnya cuma sedikit, ya namanya menikah pasti ada lah nervousnya, ketakutannya When the best, memadukan ya, itu dari ya, berapa ya. banyak orang. Iya, kalau menurut aku gitu. Kalau Ya. mbak gimana mbak, silakan. Kalau saya sih begini loh Mbak, untuk persiapan pranikah itu adalah persiapan dari mental kita juga. Apakah siap nih ketika misalnya nih ya, ada yang menganggap bahwa seks itu setelah menikah. Seks itu setelah menikah. Jadi kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk calon suami, ya kan? Apa sih yang Ya. terbaik saat menikah itu apa sih? Pasti adalah yang dilihat kekenyalan payudara kita. Pasti dong Mbak. Kekenyalan payudara, terus sama kebersihan dari misfi kita. Nah, seperti yang Mbak Baca katakan bahwa persiapan pernikahan 3 box ini aja cukup nih untuk 1 bulan, setiap hari 1 1 bulan kalau menurut aku. beres. Tapi nggak mungkin ya mbak, Langsung cukup ya, kadang-kadang ketagihan, maaf ya. Belum habis udah pano ya, nyetok ketagihan. Kerasa banget soalnya gitu. Mbak ada tanya, emang La Virga bisa membantu kesuburan yang sulit hamil? Iya. Jadi membantu kesuburan itu adalah begini loh. Kita lebih jatuhnya ke sel telur. Kan kadang sel telur itu kan susah banget ya Mbak ya. Apakah sel telur sehat? Ketika dimasukin sama sperma itu bisa survive. Nah ini itu menguatkan sel telur ini ketika dibuahi oleh sperma itu langsung jadi gitu loh. Jadi ya kalau memang sel telurnya ini tidak ada, atau kadang-kadang orang mengalami namanya cacat sel telur ya Mbak. Ya betul. Sperma masuk dia sudah langsung sel telurnya tuh sudah langsung terbuang lagi. Nah, iya, itu masalahnya banyak. Jadi kehamilan benar, masalahnya banyak. Kalau misalnya benar-benar untuk kehamilan, ini kan suplemen bukan obat ya. Jadi kalau Anda sudah 2 tahun menikah tapi nggak bisa punya anak juga, yang laki-laki harus memeriksakan ke androlog, yang perempuan meriksa ke obgyn ya. Ini suplemen hanya membantu gitu. Nah ini bagaimana untuk perawatan vagina pasca melahirkan gitu. Kalau buat sangat aku sih La Virga ini bisa aja ya mbak. Iya. Tapi lihat lagi Mbak, melahirkannya sesar atau normal nih Mbak? Nah iya. Kalau sesar sama juga bohong mbak. Kalau sesar, La Virga ini membantu. Yaitu menstimulasi kembali otot-otot perut yang sudah dibelek Mbak. Jadi La Virga ini membantu mengencang kembali otot perut yang sudah dibelek karena sesar. Tapi kalau normal, vagina La Virga ini membantu untuk mengencangkan kembali otot-otot vagina yang sudah putus otot itu ya, bukan vagina itu nggak bisa longgar. Ini karena vagina tuh elastis, otot tuh elastis. Jadi bukan, wah ini longgar nih, sering dipakai nih, sering melahirkan ini. Enggak ada hubungan sama itu. Apalagi buat bapak-bapak yang, udah kalau istri saya sih pokoknya udah deh, nggak rela deh melahirkan normal, biar sesar aja, biar misalnya ininya nggak wah ya nggak begitu, orang itu elastis kok, please deh, ciptaan Tuhan canggih loh. Tuhan tuh menciptakan sangat luar biasa. Dan ini saya ada pengalaman pribadi sendiri di mana suami ketika kelahiran anak kedua, di saat itulah menangis karena melihat betapa perjuangan seorang wanita ketika melahirkan dan misfi itu membesar seperti apa sehingga mengeluarkan kepala bayi yang kalau kita ukur itu berapa senti tuh Mbak? Iya kan? Jadi jangan lagi ada namanya mitos ketika sudah lahiran vagina doll, vaginanya udah nggak keset, udah nggak, jangan itu hilangkan, mitos itu hilangkan. Iya, nggak kayak begitu. Tapi ya nggak semua laki-laki juga sanggup yang ngelihat langsung proses kehamilan di vaginanya. Nemenin ngeliatin muka istrinya tapi ya jangan ngelihat di bawah sana. Ya kebetulan istri suaminya Mbak Ratna sakti. Ada yang accidentally pula, ada yang pingsan soalnya Mbak, terus nggak bisa senggama lagi, stres, trauma gitu. Dan shock sekali melihat proses melahirkan itu sebegitu dahsyatnya, dan Tuhan itu sayang dengan wanita. Jadi untuk pada wanita itu sayangilah diri Anda, jangan lagi terpaku bahwa kata suami begini, kata suami gini. Iya, my vagina, my rules. Vagina itu kita. Adalah, my vagina, my rules. Jadi terjawab ya Alberta Fang yang menjawab seperti itu. Oke, sebagai pertanyaan penutup saya mau pilih nih ya. Ini pertanyaan cukup andalan gitu. Jadi kalau keunggulan La Virga yang Mbak Zoya benar-benar rasakan, kalau saya satu adalah mengurangi kondisi premenopause saya sih gitu. Itu yang paling
aduh saya bersyukur banget karena saya sangat sensitif gitu ya. Kalau tidur saya benar gitu, saya tidak kebangun tengah malam karena hot flush gitu, itu Iya. saya pengaruh banget ke perut hormon saya gitu ya. Jadi itu nggak bloated lagi gitu ya. Dan pegel-pegelnya itu kerasa banget. Kalau pengencangan kayak di payudara gitu ya, ya memang itu kerasa hari keempat. Yang penting kerasnya gini, biasanya kalau udah mau mens itu payudara saya keras sekali atau lembek sekali dan itu sakit banget gitu. Dan ini biasa-biasa aja tapi juga nggak lemak kemana-mana dan segala macam. Itu sih gitu yang buat saya tuh itu berkesan banget kan gitu ya, karena saya ngerasain gitu. Dan keputihannya itu bener-bener nggak apa ya, wah nggak gimana banget, nggak, bener-bener dia bersih gitu ya, dia cepet gitu ya, dia clean sebelum dan sesudah mens. Itu sih yang buat saya tuh wow, oke ya. Seperti biasa saya kan agak-agak skeptis kalau belum mencoba tentunya. Saya aja bilang sama Mbak Ratna, Mbak saya mesti coba dulu deh gitu ya. Rasanya sih enak gitu, tapi saya mesti merasakan khasiatnya. Kalau enggak saya omong kosong dong. Iya. Saya nggak Jadi mau. untuk hopes lovers, Hopes lovers nih, kita terjadi bahwa IG Live terjadi karena adalah produk ini berbicara, Mbak. Yes, Betul nggak it's ya? true. Kalau produk It's nggak true. berbicara, seorang Mbak Zoya tidak akan mau. Saya nggak mau, pasti. Nggak mau pun untuk berbicara banyak, untuk kolaborasi. Karena setelah ini kita akan kolaborasi banyak ya Mbak ya dengan para artis Iya, ya, Mbak. iya, ditunggu ya. Ditunggu ya. Mbak, saya serahkan untuk para pemenang giveaway. Silakan. Untuk giveaway-nya mungkin bisa di-share. Oke, jadi para pemenang Bisa more than giveaway one. Yes, ini bisa more than adalah one. mungkin gini deh, nanti yang menang ini akan diumumkan sama Mbak Ratna di Instagramnya Hopes Indonesia ya. Jadi please follow Instagramnya Hopes Indonesia. Besok akan diumumkan di di story Instagram. Ya, jadi please follow dulu gitu ya. Kalau nggak follow terus dapat hadiahnya gimana caranya ya? Follow saya Zoya Merin, follow Hopes Indonesia gitu ya. Nanti akan ada pengumuman pemenangnya. Saya akan kasih ke Mbak Ratna siapa yang pertanyaannya paling menarik ya, gitu ya. Dan Anda yang akan mendapatkan produk dari La Virga. Jadi Anda bisa ngerasain apa yang kurang lebih saya rasain, or bahkan even more gitu, karena kita punya efek yang berbeda-beda kan terhadap suplemen ini. Siap Mbak. Iya. Jadi ditunggu kembali, kita jumpa kembali di Pandros Makan, dan kita mulai lagi bikin lagi Pak ya konten-konten yang amat berguna untuk para wanita. Siap. Oke, selamat malam minggu Mbak Ratna. Selamat malam minggu Z Friends, Hops People. Thank you so much. Dan Bye. bye.